Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita perhatikan materi berikut, yaitu pembahasan tentang teks laporan hasil observasi. Apakah Anda tahu tentang teks laporan hasil observasi? Apa Anda pernah melakukannya? Belum? Oke, mari kita simak bersama materi selanjutnya. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek, apakah itu berupa benda atau situasi, setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Isi dari teks laporan ini yaitu berupa fakta, tidak asal membuat laporan saja menurut perkiraan kita. Karena yang dikatakan laporan observasi berarti melakukan penelitian secara langsung. Seperti Ananda biasa melakukannya waktu SMP dulu. Laporan apa yang biasa Ananda buat? Ya, laporan mata pelajaran IPA atau mata pelajaran lain. Saat Ananda setelah melakukan percobaan, seperti itulah yang dikatakan menyusun laporan dari hasil yang sudah dicoba terhadap penelitian itu. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama yaitu bersifat objektif. Artinya, penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Yang kedua, teks berdasarkan fakta, yaitu penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, khayalan, imajinasi, atau angan-angan dari penulis supaya kelihatan menarik. Tidak. Yang ketiga, teks bersifat khusus atau spesifik, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal yang dibahas. Jadi hanya satu bagian saja yang dibicarakan, tidak berbelit-belit. Selanjutnya, teks disajikan secara lengkap, yaitu penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca, tanpa terkecuali secara terperinci satu per satu. Yang kelima, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Artinya, penulis harus menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuatnya dengan kebutuhan pembacanya. Seperti itu. Setelah kita bahas tentang ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, sekarang kita masuk pada struktur teks laporan observasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi definisi atau keterangan umum tentang suatu objek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi umum seperti nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Deskripsi yang kedua, deskripsi bagian, berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Kalau binatang biasanya mencakup ciri fisiknya seperti apa. Dia mempunyai habitat seperti apa, makanan yang dimakan, perilakunya seperti apa, karena setiap binatang itu perilakunya berbeda-beda. Kalau di tumbuhan berupa perincian ciri fisik bunganya, akarnya, buah, atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi, dan deskripsi manfaat suatu objek. Sifat-sifat khusus objek atau sifat-sifat khusus dari sebuah objek atau situasi.
Yang ketiga, berisi simpulan. Simpulan ini berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Artinya bisa ada, bisa juga tidak. Salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi dapat dilihat di sini. Untuk pernyataan umum dapat dilihat pada paragraf 1. Dijelaskan pada paragraf 1, beruang itu merupakan jenis terkecil dari beruang. Kemudian menyebutkan ciri-ciri dari beruang tersebut, tingginya, beratnya, dan panjang tubuhnya. Di paragraf kedua ini bisa kita lihat lebih spesifik ke ciri-ciri fisik dari beruang. Nah, ini merupakan bagian dari penjelasan deskripsi bagian yang menceritakan mengapa bulu beruang madu cenderung pendek, kemudian telapak kaki, dan juga menjelaskan ciri khas dari beruang madu. Di paragraf ketiga menjelaskan tentang tempat hidup dari beruang madu. Di bagian paragraf 3 dan 4 itu, selain menceritakan tentang ciri fisik dan hal lainnya, di sini juga menjelaskan pengklasifikasian dari jenis makanannya. Jenis makanannya yaitu selain mengkonsumsi madu, dia juga makan beragam jenis buah dan tumbuhan yang ada di dalam hutan hujan tropis, termasuk pula tumbuhan jenis palem. Seperti itu. Kemudian pada bagian akhir ini menjelaskan tentang bagian penutupnya. Menjelaskan secara umum bagaimana beruang madu itu, dia masuk kategori binatang seperti apa. Dari contoh teks laporan hasil observasi tadi bisa kita lihat kaidah kebahasaan yang biasa digunakan untuk teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi sendiri merupakan arti atau makna dari suatu istilah atau kata. Biasanya menggunakan kata adalah, merupakan, dan juga ialah. Semua itu digunakan untuk kalimat definisi. Yang kedua, menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Pada bagian deskripsi digunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan biasanya yaitu, dan, selain itu, di samping itu, dari segi, dan lain-lain. Rincian jenis kelompok seperti kata pertama, kedua, dan lain-lain. Sebagai contoh dari teks yang tadi, hewan ini tergolong pemakan segala. Mereka tidak hanya mengkonsumsi madu sesuai namanya, tapi juga beragam buah dan tumbuhan dalam hutan hujan tropis, termasuk pula tumbuhan jenis palem. Dari kalimat tadi bisa kita ambil, yaitu kata tergolong dan juga dan. Yang ketiga, nomina penjenis dan nomina pendeskripsi. Dalam laporan observasi sering digunakan kelompok nomina atau kata benda dengan penjenis dan kelompok nomina dengan pendeskripsi. Nomina penjenis tidak bisa disisipi kata apapun di antara dua kata tersebut. Kedua kata itu harus saling berdekatan, seperti kata singa jantan, sapi betina, itu tidak bisa disisipi kata apapun. Sedangkan nomina pendeskripsi adalah kata benda yang bisa
disisipi kata di antaranya. Seperti gadis cantik itu bisa diberikan kata yang, gadis yang cantik. Yang keempat, konjungsi dan, sementara itu, sedangkan, selanjutnya. Hal ini sudah biasa digunakan dalam pembuatan kalimat-kalimat. Yang kelima yaitu kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya menggunakan satu verba utama. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat terdiri dari dua struktur kalimat yang menggunakan dua atau lebih verba utama. Seperti itu untuk penjelasan teks laporan observasi. Demikian pembelajaran mengenai teks laporan observasi. Terima kasih dan sampai berjumpa di pelajaran selanjutnya.